Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Naura Tika Usna dengan MPM terakhir 018. Di sini saya mengampu mata kuliah audit dan akan sedikit menerangkan bab 5 dan bab 6 pada buku 2. Pada bab 5 ini berjudul siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Dapat dilihat pada modul 5 halaman 100 yang berdasarkan hasil pemeriksaan. Jadi catatan pemeriksaan pertama bahwa perusahaan belum mencatat PPh dan PPN atas sewa kepada PT Betawi Land. Maka dapat kita masukkan jurnal di sini. Jurnal yang seharusnya untuk pembayaran harusnya sewa dibayar di muka 30 juta, PPN masukkan 3 juta karena 10%-nya dari DPP. Kemudian kas 30 juta dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta. Karena PPh-nya untuk sewa ini PPh final pasal 2 10% dari DPP, perusahaan sudah mencatat 30 juta. Namun yang belum dicatat hanya PPN dan PPN-nya saja. Berarti sewa dibayar di muka dan kas tidak perlu dicatat lagi. Berarti jurnal yang dapat kita buat adalah mendebit PPN masukan dan mengkredit utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta. Untuk jurnal berikutnya juga dapat dilihat dari buku 1 halaman 133 dan 134. Jadi untuk jurnal kedua, PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta. Tidak termasuk pajak untuk periode sewa tanggal 1 bulan 12 tahun 2018 sampai dengan tanggal 30 bulan 11 tahun 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Maka temuan kedua dapat dimasukkan pencatatan atas sewa Bapak Haryo. Jurnal yang seharusnya dibuat saat pembayaran adalah sewa dibayar di muka, kemudian kas dan utang PPh final pasal 4 ayat 2. Yang dibayar hanya 18 juta karena dari 20 juta ini ada PPh-nya sebesar 2 juta, tetapi ternyata perusahaan lupa membayar atas pencatatan PPh, jadi dibayar full 20 juta kepada Bapak Haryo. Jadi sekarang mau tidak mau perusahaan harus membebankan PPh pasal 4 ayat 2 ke dalam akun sewa dibayar di muka. Maka jurnal usulan yang dibuat adalah sewa dibayar di muka di debit pada utang PPh final pasal 4 ayat 2 dikredit sebesar 2 juta. Pada hasil pemeriksaan ketiga, PT Sugus belum mencatat beban di tahun 2018. Berarti jika dihitung sewa pada PT Betawi Land bulan 11 2018 sampai 31 Desember 2018. Karena laporan keuangan kita 31 Desember 2019. Berarti ada 2 bulan dari 11 ke 12 dan perhitungannya 2/12 dikali dengan 30 juta dapatlah 5 juta. Sedangkan Bapak Haryo di sini sewanya 22 juta. Awalnya 20 juta, kemudian ditambah sewa dibayar di muka 2 juta, maka menjadi 22 juta. Berarti perhitungannya tanggal 1 bulan 12 2018, maka 1/12 dikali 22 juta dapatnya 1.833,333. Dan jika dijumlahkan di sini, maka yang jadi beban di tahun 2019 adalah 6.833.333. Dan harus dilakukan pencatatan dalam bentuk jurnal yang menjadi usulan ketiga adalah dengan cara mendebit beban sewa dan mengkredit sewa dibayar di muka sebesar 6.833.333,333. Next, catatan pemeriksaan di halaman 101 pada buku 2 dapat dilihat daftar asuransi dan perpajakan polisnya di modul 1 halaman 134. Kita hanya akan menghitung yang menjadi beban di tahun 2018. Kalau di sini dimulai dari bulan 4, berarti semuanya ada 9 bulan. Berarti kita hitung sama dengan 9/12 dikali dengan 15 juta. Kemudian yang keduanya sama karena sama-sama bulan 4. Ini bulan 6, kalau bulan 6 ada 7 bulan, berarti di sini 7/12 dikali 3 juta. Sedangkan yang terakhir kalau bulan 7 ada 6 bulan,
Jadi 6 per 12 dikali 10.800.000. Jadi jika dijumlahkan yang menjadi beban di tahun 2018 adalah 19.300.000. Jadi ini yang akan diusulkan untuk jurnal penyesuaian, yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000. Kemudian ini adalah kertas kerja di halaman 102. Untuk PPh dibayar di muka bisa dilihat datanya ada bukti penerimaan negara pada buku 1 halaman 138. Tinggal dimasukkan saja tanggalnya, bisa disesuaikan. Kemudian jika kita sudah masukkan tanggalnya, di setor dapat dilihat jumlah setornya yaitu 50.250.000. Kemudian totalnya karena 1 bulan berarti tetap sama yaitu 54.250.000. Kemudian, yang kedua dapat dilihat di halaman 139 pada buku 1 yang dibayar tanggal 6 bulan 3 dan jumlah setornya sebesar 44 juta. Kemudian totalnya jumlah bulan Januari ditambah Februari, maka hasilnya sebesar 98.250.000. Dan ini bisa dilanjutkan sesuai di bulan penerimaan pajak yang ada di halaman berikutnya pada buku 1. Disesuaikan saja tanggal dan jumlahnya. Jadi total akhirnya yang kita dapat pada bulan November yaitu sebesar 494.250.000 dan untuk bulan Desember belum dilaporkan. Kemudian balik di halaman 100, pada kertas kerja yang pertama untuk sewa dibayar di muka dilihat pada hasil pemeriksaan. Apakah ada jurnal sewa dibayar di muka di sebelah debit, berarti kita dimasukkan debit sebesar 2 juta. Kemudian di sewa di sebelah kreditnya kita masukkan sewa dibayar di muka sebesar 6.833.333.000. Untuk asuransi dibayar di muka kita lihat pada catatan pemeriksaan jurnal asuransi yang dibayar di muka. Jadi sekarang untuk saldo per audit sebesar 45.166.667 rupiah. Sedangkan untuk asuransi 10.700.000 rupiah. Dan untuk pajak dibayar di mukanya kita hanya merekap saja, maka tidak dimasukkan di sini. Next, modul 6, siklus perolehan dan pembayaran investasi. Jadi kertas kerja untuk audit investasi bisa dilihat di buku 2 halaman 105 yang memiliki indeks H, di mana di sini terdapat 3 jenis investasi, yaitu di PT PU, PT Piklet, dan pembayaran di muka. Pemeriksaan ini berdasarkan dari PT Sugus di buku 1 halaman 152. Berdasarkan hasil pengecekan akta notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018 dan akta notaris Beni SH nomor 198 tanggal 24 Agustus 2018 serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut. Dan ini ada 3 jenis investasi sebagaimana yang ada di dalam kelas kerja. Yang pertama, investasi saham PT PU dengan jumlah 100 juta, kemudian PT Piklet 300 juta, kemudian uang muka pada pembelian gedung 22.500.000. Dapat dilihat dari buku 1 halaman 152. Jadi atas pemeriksaan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018, penyertaan saham di PT PU dengan modal dasar 2000 lembar nominal 1.000 juta, sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000 lembar dengan rincian sebagai berikut. Data yang tertera di sini hanya yang di notaris dan di kolom sebenarnya tidak berkaitan. Dapat dilihat pada PT PU modalnya 2.000 ditempatkan 1.000 berarti baru 1.000 lembar, dan dengan memiliki 100 lembar saham ini kita hanya memiliki 10% dari yang ditempatkan. Tapi jika lihat dari rincian di tabel paling bawah, PT Sugus memiliki 300 lembar yaitu 30%, sedangkan di sini hanya 100 lembar. Jadi datanya tidak nyambung, maka data yang ada di kolom paling bawah ini data investasi untuk PT Piklet. Intinya kolom di bawah adalah informasi untuk PT Piklet. Kemudian berdasarkan laporan keuangan PT PU dan PT Piklet yang sudah diaudit oleh kantor akuntan dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh pernyataan sahamnya, yaitu PT PU memperoleh laba 200 juta dan dividen yang akan dibagikan 20 juta. Kemudian PT Piklet labanya 100 juta dan dividen yang dibagikan 16 juta.
Kemudian karena PT PU hanya 100 lembar, maka kita menggunakan metode biaya, sedangkan PT Pinglet metode pencatatannya adalah metode equity. Pada catatan pemeriksaan, pada hasil pemeriksaan, perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan investasi saham atas yang pertama, investasi PT PU dengan kepemilikan 10% dividen. Jadi yang belum kita catat adalah dividen yang akan dibagikan, dan di sini baru yang akan dibagikan. Karena nanti dividen baru dibagikan di 8 Juni 2019. Jadi jurnal yang diusulkan untuk dibuat oleh PT Sugus adalah mendebit piutang dividen dan mengkredit pendapatan dividen sebesar 2 juta dari 10% dikali 20 juta. 10%-nya dari kepemilikan sahamnya, 20 juta dividen yang akan dibagikan oleh PT Sugus. Kemudian yang belum dilakukan oleh PT Sugus adalah pengaruh penyertaan terhadap PT Pinglet dengan kepemilikan 30%. Jadi laba yang 100 juta ini harus diakui oleh PT Sugus tapi tidak 100 juta penuh. Yang diakui hanya sebesar 30%, maka jurnal yang diusulkan adalah mendebit investasi pada PT Pinglet dan mengkredit pendapatan dividen sebesar 30 juta, yaitu kepemilikan saham 30% dikali dengan laba 100 juta. Kemudian dividen yang dibagikan 16 juta harus dilakukan pencatatan, jadi 30% dikali 16 juta, yaitu jurnal piutang dividen pada investasi PT Pinglet sebesar 4.800.000. Kemudian dimasukkan ke dalam kertas kerja pada halaman 105. Untuk investasi PT Pinglet, di debit dapat dilihat pada catatan pemeriksaannya yaitu sebesar 30 juta dan kreditnya 4.800.000. Jadi saldo pra-audit PT Pinglet Rp352.200.000. Sedangkan saldo pra-audit PT PU sebesar 100 juta. Untuk pembayaran di muka atas pembatalan gedung tidak ada data dalam temuan, jadi tidak usah dimasukkan. Selanjutnya ini perhitungan yang beda sama audit dan tinggal dibandingkan apakah hasilnya sama atau tidak. Di halaman 107 jika dilihat paling bawah terdapat PT PU saldonya sebesar 100 juta. Setuju ya, artinya saldo PT PU 100 juta dan ini yang di checklist berarti benar. Sedangkan untuk PT Pinglet dapat dilihat di halaman berikutnya bahwa saldo untuk PT Sugus ternyata tidak setuju karena investasi PT Sugus hanya mencatat 300 juta. Menurut PT Pinglet 325 juta dan PT Sugus hanya mencatat ini saja dan penyelesaian kita hasilnya 325.200.000 dan ternyata sama dari hasil konfirmasi dari PT Pinglet yaitu Rp325.200.000.